Kembali lagi bersama saya Maggie dalam acara Tengok Ceri, Tengok Recitro. Ya, kali ini saya kedatangan teman jauh nih. Jauh banget. Jauh banget. 1 kiloan. Jauh banget. Nah, namanya Albert Yup. alias Muhammad. Namanya itu Muhammad. Muhammad. Jadi Albert sama Muhammad itu hati-hati, Mek. Oh iya ya. Iya. Jangan bahas nama bahaya. Bahaya. Nah, kegiatan lu sehari-hari ngapain? Kalau kegiatan gue sih sehari-hari itu biasa pengacara. Pengacara. Oh. Enggak, sebenarnya kegiatannya sih banyak sebenarnya kegiatan. Kayak sekarang kan lagi musim-musimnya di desa ya, maksudnya banyak bantuan sosial sebenarnya. Tapi bukan intinya ke masyarakat lah. Ke masyarakat. Jadi Kemasyarakatan sosial. Sosial. Iya. Biar lebih asik kita tos. Oh iya. Iya, dari tadi gue baru minum ini. Merokok boleh? Boleh. Area smoking bebas. Ada semuanya bebas. Bebas. Sehari-hari. Kalau sehari-hari sih kebanyakan ngedit sih, ngedit gambar, ngedit apa ya? Editor dong. Edit. Sebenarnya sih bukan edit sih, maksudnya apa ya? Justru karya sendiri sih. Oh. Bikin logo gitu kan. Oh, bikin logo. Berarti kayak spanduk Ya. model ya Ya. menyerupai Ya, lah. ya. Sekarang lagi Menggeluti. kecanduan ya, salah Menggeluti. satunya menggeluti dunia desainer, desain grafis. Desainer. Desain grafis. Producer. Desain grafis. Desain Jadi kan grafis. jadi kan kalau semisal lu mau bikin tulisan apa atau logo apa atau banner apa atau minimal desain-desain yang lain lah yang mungkin kita bukan ngunduh ya, dari biasanya kan ada orang tuh desain bikin logonya ambil punya orang terus dia tambahin apa gitu kan. Yeah. Kita bikin sendiri Oh. dari hasil pemikiran sendiri sebenarnya. Ada hasil pemikiran sendiri. Berarti nanti video ini bisa dieditin ya? Kalau video belum. Kalau video enak. Iya. Jangan lupa like and subscribe. Nah, channel ini nggak penting, yang penting ngobrol lah. Iya. Karena ngobrol, berbagi ilmu. Benar. Berarti hobi baru dong. Hobi baru. Sebelumnya kan memang dulu memang pernah dipercetakan ya. Dulu pernah dipercetakan, terus vakum setelah merantau ya kan, kerja, terus ya udah pengen di bidang desainer lagi gitu. Berarti hobi lama bersemi kembali. Iya, Hobi tepat lama. sekali, benar. Nah, terus Albert ini udah punya anak guys. Nah, udah punya anak dua. Nah, Albert ini orang Jawa, ya, tapi istrinya orang Sunda. orang Sunda. Benar, Mek. Bener, orang Sunda kan? Benar. Nah, kan banyak mitos tuh. Nah, Orang Jawa nggak boleh nikah sama orang Sunda. Benar. Tapi bagi Albert sendiri udah sampai punya anak dua, menjalaninya tuh dari kontak mitos itu berbanding terbalik apa gimana? intinya kalau lu suka sama seseorang mau dari ras mana kayak gitu ya, ini mah cinta. Iya. Cinta, love. Jadi kalau semisal kan gini lama ya, maksudnya gini konteksnya, sebenarnya kalau ke mitos enggak juga gitu, enggak juga, karena memang banyak orang yang parno kayak gini dah. Kita atau kita berpasangan sama bukan daerah kita, misal Jawa gitu. Ya, beda suku lah. Beda suku lah, ininya beda suku. Nah, terus
cekcok, wah lu nggak cocok nih sama, kayaknya gue nggak cocok nih sama suku ini. Sebenarnya bukan itu konteksnya, ya emang kalau udah ribut ya ribut aja. Belum tentu yang apa satu Adem daerah ayam. gitu ya adem ayam juga, nggak tentu, sama aja Betul. cekcoknya. Tapi sebelum menikah pasti pacaran, pengenalan. Itu Iya. sampai berapa tahun? Lu singkat loh, Mek. Singkat. Jadi gini, aku pengalaman pribadi ketika kenal sama istriku yang sekarang itu Istri yang sekarang, berarti dulu ada dong. enggak, maksudnya ya saat ini berarti nggak ada yang kedua, men. Yang sekarang, bukan yang sekarang. Kalau sekarang, iya bener juga ya. Istriku aja itu. Maaf ya, kalau istri gua nonton kan nggak enak ya kan. maaf. Nah jadi apa istri tadi apa sih gua pertanyaannya? Pacaran. Oh iya, pacaran. Itu nggak kenalan. Bukan nggak kenalan, nggak pacaran malah. Oh, nggak pacaran. Jadi kenal nih. Kenal Lewat Facebook. enggak ketemu. Oh. Nemu di jalan gua tutur ya, kasihan. Enggak. Intinya dikenalin. Satu gini. Istri gua tuh penjaga toko dulu. Oh. Iya. Beli rokok. Bukan Oh. toko kelontong. Bukan toko kelontong sebenarnya. Toko lah, ada suatu toko lah intinya. Yang tidak bisa Disebut. sebutin. Intinya gitu. Nah, pada saat gue mau beli sesuatu barang di situ, teman gue nih, maksudnya bukan kenalin dalam arti nyomblangin. Oh, teh. Jadi dia pesen barang, ngasih nomornya ke gue. Oh. Pada saat gue di SMS ditanyain segala macam, gue nggak tahu nomornya siapa. Gue ngerasa mesen barang enggak. Oh. Nah dari situ, men. Cinta itu tumbuh. Bukan belum gitu. Jadi kenal gitu kan. Ini siapa gitu kan, toko mana gitu, kayak gitu. Nah terus jalan, dia ketemuan, jalan, makan. Cuman nggak pacaran, nggak pernah ada kata lu mau nggak jadi pacar gua. Berarti kenal langsung dilamar. Kenal, Dekat. kawin, enggak, kenal pacaran, ya nggak pacaran, kenal dekat langsung ke bapaknya. Tuh gentle. Iya. Langsung ke bapaknya, nanyain udah nikah belum? Udah nikah belum? Gak, maksudnya nanya yang lamar lah intinya mah. Lamar. Sempet ditanya dari mana gitu. Dari mana, terus udah punya istri belum gitu. Asli To the point. iya bapaknya. Anjir banget. Ditanyain udah punya istri belum? Maksudnya kalau gue jawab udah gitu ya, padahal enggak gitu ya. Itu jadi gimana ya? Oh yaudah nggak apa-apa, jadikan sendiri yang kedua. Ya. Tapi enggak, asli itu enggak. Langsung nanya sama bapaknya, terus ketika bapaknya responnya baik, dan karena dikiranya malah justru pacaran, Mek. Dikiranya pacaran si bapaknya ini. Jadi gini, kalau gue mau main ke rumahnya, dia selalu bilang bapakku galak. Padahal nggak galak, kucing. Kucing gitu. A few moments later. Nah, terus berarti posisinya perantau, kenal, langsung minta sama orang tua. Bapaknya langsung diiyain apa enggak? Langsung diain pada saat itu. Berarti datang. Iya. Iya, dan itu perlu diingat, Apa? nggak lama loh, Mek. Enggak lama. Cuma 2 minggu. Maksudnya iya, dari ngomong langsung nikah itu jaraknya 2 minggu. 2 minggu. Punya duit belum itu? Itu waktu itu minim, Mek, duitnya. Intinya kayak gini. Nggak tahu nih prinsip daerah sini gitu misalnya. Aku dapat orang sini gitu kan. Nah itu yang penting nikah lah gitu. Gitu. Jadi nggak yang penting nikah. Jangan Yang sampai penting sah lah. jangan sampai kita zina gitu kan. Umur pernikahan berapa? Selisihnya 8 tahun. Maksudnya gue yang paling tua gitu. Jadi ya pada ketahuan saat sih itu, dari juga.
Jadi pada saat itu gue umur 27 tahun ya, 27 tahun. Dia umur berarti berapa ya? 20. 9 lah, 19, 20. 19, 20 lah. Sekarang umur 52. Sekarang umur 90. Mau 91. Mau 30, mau 31. Oh, 90. Enggak apa-apa. 30 mau 31. Istri berarti ya sekitar 19-20-an gitu. Prosesnya panjang lah itu juga, dan nikahnya juga nggak kayak yang lain-lain gitu, masih sederhana. Ini nikahnya sederhana, yang penting ijab sah kabul. Perkara kayak resepsi segala macam biasa kan, kita resepsi di gedung segala macam, enggak, di rumah udah selesai. Berarti di rumah prasmanan. Prasmanan biasa, makan kita Makan, tamu undangannya suruh nyuci sekalian. Iya, suruh ngambilin piring, mas ngambilin piring gitu. Yang nggak bayar. Yang nggak bayar, yang nggak amplop. Yang amplop yang kosong. Iya, jadi ditulis tuh 25, 50 sama 100 ya. Iya ketahuan makan yang 20 mana, 25 mana, 50 mana, 100 mana. Boleh, bisa dicontoh. Iya. Kalau 100.000 bisa joget, ada dangdutan. Yoi, kalau yang 50 ya sedang luar biasa. Terus di kala pandemi ini nih, kegiatan yang kayak lo sebutin desain kayak gitu pernah dapat nggak menghasilkan nggak? Kalau saat ini menghasilkan ya berapa persen ya? Ya 20% lah, 25%. Berarti lumayan ya. Lumayan. Walaupun di kala pandemi ini Kerja masih bakti. bisa menghasilkan duit lah. Berarti kita ya emang kita dituntut harus mikir keras sih. Benar. Ya kan, walaupun susah kayak gini ya kita harus mikir apa, jualan apa, kita punya kreativitas apa, Ya. kita punya kegiatan apa. Benar. Kalau itu menghasilkan ya why not. Benar. Ya. Terus anak yang pertama cowok. Cowok. Anak yang pertama cowok. Yang kedua? Yang kedua cewek. Cewek. Cewek pas. Udah. Bukannya mau 5? Sebenarnya kalau seandainya yang kedua ini kemarin tuh baru lahir, cowok gue genepin 5 jadi Pandawa 5. Wis, pengennya. Pengennya. Tapi Ya udah. Nggak mau nambah. Enggak. Ya sebenarnya kalau nambah ya gimana nanti. Maksudnya Allah ngasih. Iya. Kalau misal saat ini ya tadi ulah ngap. Nah, Jadi harus ada jeda waktu. kemarin kan di kala pandemi kayak gini waktu lahiran ribet. Ribet. Kan pakai protokol. Wah iya, pasti. Itu ribetnya minta ampun. Jadi kita harus satu ya pasti cuci tangan, masker. Intinya kalau masuk ke rumah sakitnya, ke tempat persalinannya segala macam itu harus protokol banget. Susah juga. Jadi nggak seperti yang di sebelum masa pandemi. Kan tamu kan pada datang ya kan, boyongan ya kan, pakai truk ya kan, Pakai bus, kontainer banyak gitu. Padat lah di situ. Ini nggak bisa, sama sekali nggak bisa. sama sekali ya. Sama sekali. Semisal ya tamu paling semisal satu tuh, masa teman gua cowok semisal gua mau lihat anak lu, gua masa sama istri gua di dalam kan nggak mungkin. Ya gue saranin ntar aja kalau udah di rumah, paling kayak gitu. Jadi susah. Ya di kala kayak gini sih ya nggak hanya apa ya, semua orang merasakan sih. Ya semua orang merasakan susahnya. Ya pokoknya tetap jaga kesehatan. Benar. Jangan lupa cuci tangan, pakai 3M. masker, jaga jarak. Jaga jarak. Kita kan jaga jarak ya. 1 meter ya. 1 meter. Terus apa lagi? Ya intinya mah kalau gue sih yang sekarang tuh justru lebih enakan yang sekarang sih. Apa tuh? Enakannya sekarang? Enakan di rumah. Enakan di rumah aja. Di rumah aja. Berarti Santai, coy. lebih enak di rumah ya. Iya. Ya kalau gua loh ya, kalau yang lain kan kadang kan
ya di rumah nggak ada penghasilan gitu kan. Iya. Sebenarnya gini, mau di rumah mau di luar, yang penting kan kita gerak, Iya. berkreatif, apalagi berkreativitas, Ini udah kelar ini. berkreativitas, apapun yang Bisa dijual lah. ini, dimanapun kamu berada, ini bisa makan. Yang penting bisa menghasilkan, dapur ngebul. Dapur ngebul, Dapur ngebul. dapur di rumah bener. A few moments later. Nggak, Maggie ini kenal sama Maggie itu udah, maksudnya langka sebenarnya, Wih, langka. dikira gua hewan langka coy. Artinya jarang orang nemuin temen yang justru bukan inspirasi inspirasi ya tetap lah, apapun yang dilakukan jadi gua nambahin ide kreatif ini gitu. Nah, gue jadi ingat. Kan lo Jawa, istri lo Sunda. Iya. Anak lo mau lo kasih bahasa apa nih? Jasun, Jasun. Jawa Sunda. Jawa Sunda. Jawa. Harus bisa. Sebenarnya nggak harus sih, Harus. tergantung dia berada di mana. Intinya gini, ketika dia pulang ke Jawa berarti ya dia harus bisa tahu bahasanya, minimal ngerti apa, minimal ngerti apa yang gua omongin gitu. Kalau misal ada di Sunda ya memang dia di sini kan, jadi ngerti gitu. Walaupun nggak bisa ngomongnya ya nggak masalah, intinya tetap bahasa kesatuan Indonesia ya. Iya. Satu kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin satu patah dua patah kata tentang ya memecahkan mitos kan, satu mitos yang terpecahkan. Kenapa nggak boleh nikahnya orang Jawa sama orang Sunda? Ini udah terbukti teman saya orang Jawa nikah sama orang Sunda. Buktinya sampai sekarang malah nambah anak. Jadi mitos itu ya mungkin bukan masalah nambah anak kali ini. Ya enggak, maksudnya kayak di dulu mungkin mitos itu buat nakut-nakutin. Intinya tahan lama atau enggak ini. Nah, ya mau tahan lama apa enggak kan tergantung yang Iya. jalanin. Benar sih. Ya, Sampai mungkin punya anak ya benar sih. Buat- Tahan lama punya anak. Buat yang nonton nih, yang mau beda suku, jelas Iya. kalau beda suku pasti beda budaya. Pasti. Nah, mungkin ada Bahasa. pesan-pesan buat biar kayak Albert. Nah, kalau aku sih pesan-pesannya cuma satu doang ya, apapun kalian ya. Oke, pesan-pesan gua sih apapun kalau pasangan kalian maupun dari Jawa kayak dari mana gitu ya, yang penting satu, jaga kehormatannya satu, keduanya saling menghargai gitu, terus saling menerima gitu, intinya cinta lah, ini harus diimbangi dengan rasa cinta kita. Jadi kalau dibilang masalah mitos antara orang Jawa nggak boleh mesti sama orang Sunda, ini ada versi sebenarnya nih, yang gua tadi sebenarnya gua mau nyebutin dulu. Jadi gini, kalau cowoknya Jawa sama Sunda pasti bisa. Artinya dalam artian kalau dibilang satu langgeng, kalau Jawanya langgeng, terus mulyo sama jaya gitu. Ini ya gitu. Tapi kalau semisal perempuannya Jawa, cowoknya Sunda, biasanya si perempuan ini nggak akan bisa balik lagi. Bukan nggak akan bisa balik lagi, dalam artian tertahan gitu, karena cowoknya misal dari Sunda gitu ya, cowoknya Sunda, ceweknya Jawa, pasti nggak lama. Kalau nggak, kan ada istilah jogo paten tuh. Oh iya. Nah ya kan, ada yang pisahnya itu karena bercerai hidup, ada yang pernikahannya itu bercerai mati. Seperti itu.
Itu sebenarnya tadi gue menyebutin tuh masalah ada yang boleh tuh secara mitos. Ada 2 variasi itu. Ada 2 versi. Tapi gue nggak pakai itu karena tante gue sendiri orang Jawa, suaminya orang Sunda. Dia lama-lama aja sih, sampai sekarang anaknya 3. Ya berarti malah 2 Anak. itu terpatahkan. Iya, anaknya mau SMP nggak lagi. langsung. Anaknya udah SMP lagi. Oh, Iya 10 tahun, 10 tahun, 12 tahun lah, 12 tahun tuh lama banget gila. Tapi tetap aja sih biasa-biasa aja gitu. Nah, jadi Oke, inti dari mitos tersebut ya intinya cuma satu sih. Ketika lo cinta, lo sayang, yang perjuangin, lo nafkahin, lo senengin, lo udah simple. lo perjuangin. Oke, sampai bertemu di acara Teng Teng selanjutnya, masih bersama saya Maggie dan Albert. Alias Muhammad. Bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.